Yo, what's up dear souls? Welcome back to DOR Part 12 Season 2. Akhir-akhir ini ya, ada beberapa video-video pendek yang membahas tentang kota-kota yang eksistensinya tuh dipertanyakan gitu loh. So ya, gue coba riset-riset dan ternyata menarik untuk kita angkat sebagai pembahasan di segmen Dears Horror atau DOR. Saranjana. Untuk kalian yang orang Kalimantan nih, lebih spesifiknya Kalimantan Selatan, 90% mungkin familiar lah kalau mendengar kota Saranjana. Katanya kota ini terletak di desa Oka-Oka, Kalimantan Selatan. Kota ini juga tidak ada di dalam peta Indonesia, and that's why Saranjana disebut sebagai kota gaib. Penduduk sekitar menyebut mereka yang tinggal di kota Saranjana sebagai orang Halimun, dan dipercaya juga orang Halimun ini adalah bangsa jin yang seperti manusia pada umumnya. Tapi nih ya, mereka tuh tidak memiliki lekukan vertikal di antara hidung dan bibir atasnya. Artinya tuh yang di sini. Konon katanya hanya mereka yang berkemampuan lebih yang bisa melihat kota ini. Mungkin kayak anak Indios kali. Ada banyak wisatawan yang mengaku melihat gedung pencakar langit. Intinya kehidupan kota modern lah di kota Saranjana dari kejauhan. Tapi kalau udah deket nih, pemandangan tiba-tiba berganti jadi gunung yang langsung berbatasan dengan laut. Jika kalian beruntung dapat berkunjung ke Saranjana, jangan pernah mengonsumsi makanan yang ada di sana, karena itu akan membuat kalian terperangkap dan tidak bisa pulang. Gue udah mengumpulkan beberapa cerita yang sulit dipercaya, tapi katanya pernah kejadian. Oke, cerita pertama adalah cerita dari Ari Lasso. Katanya pada tahun 2005 dia pernah diundang konser ke kota ini. Lalu pas datang langsung briefing dan dikasih semacam rules gitu, semacam warning lah. Mereka 3 hari di sana, dan selama itu pula tidak boleh mandi dan keramas. Terus juga nggak boleh swearing. Terus pada saat tampil, jika mereka melihat ada yang tidak seperti biasanya, udah cuekin aja gitu. Nah, Bang Ari ini nggak keberatan dan fine-fine aja. Dia respect gitulah. Semua berjalan dengan normal hingga keanehan pun dirasakan saat acara selesai. Gate untuk penonton keluar masuk itu sama dengan gate yang dipakai buat artis juga. Jadi ceritanya cuma ada satu gate gitu. Bang Ari tuh merasa penonton tuh ada sekitaran 12 orang gitu. Nah, pas mau keluar dari lapangan, dia ngelihatnya penonton tuh nggak seramai 12.000 orang tadi. Cuma kayak rame 2000 orang lah. Padahal cuma hitungan menit doang gitu. Setelah dia selesai manggung, sampai masuk ke mobil lalu keluar lapangan. Terus dia pun beranggapan, oh mungkin penonton yang lain udah ada di luar gitu, udah keluar duluan. Ternyata pas di luar nggak banyak amat juga penonton yang ada di situ. Tapi di situ Bang Ari tuh masih bisa kontrol gitu, masih bisa berpikiran jernih lah gitu. Lalu sesampainya di hotel, manajernya yang udah kegerahan banget dan katanya akan tur ke next kota lagi, itu mandi, melanggar rules yang telah diberikan saat briefing. Dan setelah dia mandi, tiba-tiba ada teriakan minta tolong di hotel bagian bawah. Ternyata kecelakaan dialami oleh kepala produksi mereka. Sebut saja dia itu mau beli rokok terus nyebrang, tapi malangnya dia ditabrak motor dan tangannya patah. So I think it's just like punishment, cause some of them break the rules. Next, cerita selanjutnya. Pada tahun 1980-an, pemerintah setempat dihebohkan dengan datangnya alat berat pesanan dari Jakarta. Semua alat berat itu dipesan dengan seseorang dan alamat tujuannya itu ke kota Saranjana dan sudah dibayar cash lunas. Sedangkan kota Saranjana saja tidak ada dalam peta.
Catat nih ya, kita bakal bahas di Burner Time nanti di akhir video. Ada banyak banget nih bukti yang menunjukkan kalau kota Saranjana itu benar-benar ada. Sampai-sampai sebenarnya tuh ada petanya dibuat oleh seorang naturalis asal Jerman yang bernama Salomon Muller. Tapi kalau kita cari di Google Maps, nothing. Dan lalu katanya nih ya, kota Saranjana tuh keren banget, modern banget lah. Jalan raya, pencakar langit di kiri dan kanan. Dan juga katanya orang-orangnya tuh pada cantik dan ganteng semua. Gak tahu skincare-nya apaan. Padang 12. Kota selanjutnya ini adalah Padang 12. Enggak, bukan Padang yang ada di Sumatera Barat, tapi Padang yang ini tuh ada di Kalimantan Barat. Penduduk Padang 12 ini disebut sebagai orang limun atau orang kebenaran. Dan orang limun ini nggak bisa dilihat sama manusia biasa, kecuali orang limun ini sengaja menampakkan dirinya. Padang 12 terletak di antara Kendawang dan Pasaguan, Kabupaten Ketapang. Puluhan tahun yang lalu katanya ada seorang bidan yang bernama Ana. Kita samarkan aja lah ya namanya. Tengah malam kedatangan suami istri yang istrinya tuh udah mau melahirkan. Cause that was emergency situation. Tanpa pikir panjang, sang bidan pun membantu. Setelah itu, sepasang suami istri ini tuh nggak punya duit untuk membayar jasa si bidan. Karena base-nya si bidan ini memang orang baik, jadinya dia pun menerima dibayar menggunakan sekantung kunyit. Dan lalu keesokan harinya, sekantung kunyit itu berubah menjadi bongkahan emas. Emas. Bagi orang biasa yang tidak memiliki kemampuan khusus, hanya akan melihat tanah kosong doang, dipenuhi ilalang dan pohon pinus. Tapi buat kalian yang memiliki kemampuan khusus, atau mungkin saja diizinkan untuk melihat kota Padang 12 ini, akan melihat kota dengan peradaban yang sangat maju dan modern. Dan katanya nih ya, kendaraan mewah di sana tuh udah biasa banget. Kayaknya Harley Davidson mungkin udah dipakein ban cacing di sana. Masyarakat di kota itu kekayaannya tuh luar biasa banget. Mereka orang limun kalau belanja tuh nggak pakai duit, tapi mereka bayarnya tuh pakai jahe atau kunyit dan lain-lain lah. Dan ketika penjual itu pulang ke rumah, keesokan harinya kunyit atau jahe itu akan berubah menjadi emas. Persis seperti cerita bidan Ana tadi. Cerita selanjutnya yang gue pernah baca dari suatu website, ada seorang pedagang dari Ketapang mau menuju ke Kendawang, I don't know, menggunakan sepeda. Pedagang itu ketemu dengan orang yang meminta air kepadanya, tapi si pedagang ini pelit, nggak ngasih karena tidak diberi. Jadi orang ini tuh berkata ya udah nggak apa-apa. Lalu anehnya, perjalanan pedagang ini seminggu kemudian baru sampai ke Kendawangan. Dia keluar masuk hutan dan barang bawaannya tuh habis berjatuhan di tengah jalan. Burner Time. Tadi kita udah catat ya, kalau tiba-tiba ada alat berat dari Jakarta yang katanya mau dikirim ke Saranjana. Tapi kenapa ya tidak pernah disebutkan perusahaan alat berat itu, atau setidaknya nama penerima alat berat itu gitu loh, yang ada di Saranjana. Kan bisa aja tertulis gitu, untuk kota Saranjana, perusahaan bla 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 bla, atau untuk bapak bla 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 bla. Tapi di semua artikel yang gue baca tidak menyebutkan nama perusahaan ataupun yang akan menerimanya yang di Saranjana itu. Jadi gue pribadi tuh agak kayak susah gitu untuk percaya sama cerita yang satu ini. Lalu dengan ceritanya Ari Lasso, kita semua tahu kan bahwa rulesnya jika kita berkunjung ke kota Saranjana, jangan pernah konsumsi makanan yang ada di sana. Dan apakah Bang Ari selama 3 hari di sana nggak makan? Nggak mungkin dong. Nah, kalaupun makan, lah kok bisa dia nggak terperangkap? Aneh kan? Kalau kalian punya pemikiran lain, you know what you have to do, right? Inilah akhir dari DOR Part 12 Season 2. Find me on social media, link in description. And don't forget to like,
comment, share, subscribe and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.